Dia baunya. Hah? Ayo maju. Ayo Kak, ini Kak. Pakai apa? Capek Kak. Buka dong. Juga apa gitu? Dia masuk gitu. Kakak ulang tahun. Mas. Nyiapin kayak gini Bang? Nggak lama sih, hari hanya doang nyiapinnya, kayak 7 jam lah kurang lebih. 7 jam? Yang ribet tuh ini nih, argumen, bla bla bla, sama ini nih, lihat di sini Bang. Ini baru. Sama ini nih, masuk dalam. Ini Bang. Ini memori kita semua deh pokoknya. Ini siapa nih Bang kayak gini Bang? Di aku dong. Tidak sendiri? Cuma dibantu sama adik ini juga. Alhamdulillah kemarin kebetulan kan
ke Melbourne karena kakakku kan punya rumah di sana, terus dia sering bolak-balik ke situ. Terus aku tuh anak-anak pengen dari dulu, cuma kita belum punya kesempatan karena Mas Anang kerja, anak-anak sekolah gitu. Terus pas kebetulan Aurel tuh pengen ngambil sekolah pastry baking gitu di William English ya. Itu adanya di Melbourne, ngambil course yang 6 bulan gitu. Nggak nyampe 6 bulan deh kalau dilihat di WP tuh kayak cuman paling lama ya 3-4 bulan. Mungkin kalau perkiraan di WP kayak cuman 2-3 bulanan gitu. Cuman kan mungkin kalau ada yang kurang-kurang gitu kita bisa jadi tambah lama lagi. Karena dia suka banget masak, suka dan makanannya enak, bikin kuenya enak. Begitu kan kita pengen bikin toko kue kan di Malang, di Jember, gitu-gitu di Surabaya. Jadi dia pengen kalau ke depan tuh dia yang terjun langsung gitu. Saya kasih bikinin apa kayak buat cake-nya yang gitu-gitu. Kayak bikin yang unik-unik gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya kemarin sambil ngeliat tempatnya sambil juga. Lihat, ya. Terus kalau memang aku kan gak pengen dia tinggal sendiri, paling numpang di tempat kakakku. Tapi kalau bisa jauh dari sekolah paling di dormnya kayak. Karena kan gak lama. Cuma memang bingungnya karena dia kan masih kuliah juga di Jakarta, pergi gitu, jadi online sih paling kuliahnya gitu. Dan di sana kebanyakan Arsya sama Uteng tuh di apartemen karena mereka Uteng nggak kuat dingin, nggak tahu kenapa. Terus si Arsya tuh kayak kemarin, kalau Arsya kan dari bayi yang dibawa kemana-mana tuh kuat, Arsya agak beda. Jadi kalau dibawa dingin sehari, malamnya tuh semalaman nggak bisa tidur, nangis terus. Jadi kebanyakan di apartemen gitu, kali paling pergi sebentar-sebentar siang pulang lagi. Jadi kebanyakan aku, Mas Anang, Aurel, Azriel, dan Arsi. Dan entah kenapa Arsi itu super duper, ampun deh, makin gede. Kita sampai 4 orang ngejaga dia, 1 anak doang. Kalau di rumah kan kita di rumah ya gitu, dia lari kemana-mana masih kelihatan. Itu dia dimanapun berani. Dia naik manjat-manjat, dia naik ini, dia kepentok berkali-kali. Tapi dia nggak nangis, cuman gitu doang. Itu anak super aktif banget, sampai aku WhatsApp dokter, "Dok, anakku kenapa kayak gini sih?" Aku bilang, aktif banget karena aku kan dapat anak 2 langsung SD kan waktu itu, jadi nggak pernah punya anak kecil gitu. Pas lihat Arsi waktu masih bayi kan masih nggak terlalu ini, pas sekarang ya ampun, anak super duper aktif yang bener-bener gak bisa diam. Anaknya tuh bener-bener gak bisa suruh diam sebentar tuh gak bisa, gak mau. Di stroller aja dia nggak mau, Di stroller nggak mau, dia loncat tuh anaknya. Tahu, tapi setahu aku mereka baik-baik aja, malah tadi malam kan masih ngobrol, masih apa gitu, baik-baik banget kok. Ntar kalau misalnya enggak sih, nggak ada apa-apa. Cuman kan emang Bensu juga udah bilang kalau misalnya dia kepencet, kan di situ di komen juga udah dijelasin sama dia. Dia lagi beres-beresin foto, dia lagi ngeliat-ngeliat, dia lagi hapus-hapusin foto, terus udah kayak gitu dia kepencet doang gitu. Jadi ya kalau misalnya orang ini kan udah follow-followan balik juga, jadi nggak ada apa-apa, udah nggak usah bikin yang aneh-aneh beritanya. Orang nggak ada apa-apa, baik-baik, orang sama Ayu tuh baik, sama semuanya baik, semuanya temenan. Tapi kenapa asistennya menyindir banget ke Ruben? Tanya asistennya coba deh. Makasih Mas semuanya.
Kami dari Reskrim Polsek Mampang menerima laporan dari korban dan pelapor inisialnya DJS. Nah, pada saat jadi dia malam itu lagi makan di suatu restoran, ketemu dengan Diego Michelle, terjadi cekcok, terus dipukul. Kira-kira seperti itu di salah satu restoran di Kemang, di daerah Kemang. Kejadian tanggal 21 Mei sekitar jam 3:30 gitu. Pengaruh alkohol nggak itu? Kurang tahu, nanti kita belum ada lakukan pemeriksaan karena sejauh ini kita masih panggil sebagai saksi panggilan pertama dan panggilan kedua. Panggilan pertamanya tanggal 12 Juni, yang panggilan kedua tanggal 22 kalau tanggal 22 Juni. Pelapornya melaporkan apa, Bang? Kasusnya pemukulan, pasalnya 351 KUHP. Nah, jadi kita juga masih tunggu keterangan dari hasil visumnya dari rumah sakit. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, mungkin baru bisa kita pastikan kita gelarkan perkaranya akan jadi seperti apa. Penting kita sekarang nunggu pemeriksaan dari Diego Michelle juga. Diego Michelle sendiri harus datang, terus memberikan keterangan, kita periksa. Ini sebagai panggilan yang kedua. Hari ini dia datang? Hari ini dia datang. Belum tahu juga, nanti kita lihat hasil penyidikannya seperti apa kan, karena kita belum periksa juga, jadi mungkin nanti nunggu keterangan dari yang bersangkutan untuk kita periksa. Jadi selama ini dia juga kooperatif buat teman. Kooperatif kok, dia kooperatif sekali, dia masih kita komunikasi baik, karena mengingat dia juga kesibukannya dia juga banyak, ya kita juga belum ada upaya paksa apa-apa, karena belum kita bawa atau belum ada surat panggilan bawa, selama ini masih kooperatif hubungannya dengan kami. Kayak gitu. Keterangan pelapor sendiri seperti apa sih maksudnya? Emang ada hubungan apa mereka? Oh nggak ada, nggak kenal sama sekali. Kalau menurut keterangan dari pelapor, dia tidak kenal, dia lagi makan di situ sama teman-temannya, mungkin ada cekcok senggolan atau apa ya, kejadian. Berarti sama-sama pengunjung ya, Bang? Sama-sama pengunjung. Oke, cukup? Bang, kalau terbukti bersalah, ancaman hukumannya berapa, Bang? Ancaman hukuman tuh 2 tahun 8 bulan kalau 351. Tapi tergantung nanti terapkan ayat 1 ayat 2, tergantung hasil pemeriksaannya seperti apa dan hasil visumnya seperti apa. Kalau memang membuat cacat dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus dia harus cacat permanen atau apa ya, mungkin bisa 351 ayat 2. Sementara mesti 351. Nanti nggak ada dugaan dari alkohol, Bang? Belum tahu, belum bisa pastikan karena belum diperiksa juga. Ini sama sekali nggak ada hasil perencanaan dari pihak ibu itu, Pak? Nggak tahu, kita belum tahu. Kayak aku memang ya bisa bilang dekat juga dengan kita. Ya dia memang kasih banyak nasihat tentang beauty product, tentang karir, tentang film, tentang acting, tentang business. Ya, we talk about a lot of things. So ya dia memang ya mungkin pernah kasih tahu ada produk ini yang mungkin lebih bagus buat kulit kami. Tapi sejak kapan sudah kenal lebih dekat lagi? Dekat lagi. Kameranya gimana? Aku sama dia udah kenal udah 10 tahun. Untuk dekatnya sendiri 10 tahun lebih. untuk lebih yang intensnya lagi. Oh, I don't know. Aku belum boleh bahas itu.
Gimana orang tua pasti tetap support Amar sendiri? Alhamdulillah. Dan Amar sendiri memang ingin mengajukan rehab sendiri. Merasa menjadi korban atas penyalahgunaan atau seperti apa, Amar? Ya itu semua diurus sama pengacara dan semuanya dari keluarga saya. Mbak Amar tadi di dalam Sama menemani atau gimana? Ya namanya Bapak ya? Setelah menjalani tahanan di sini gimana, Amar? Nyesal nggak, Mas? Ada rasa menyesal nggak, Amar? Iya mungkin Amar ada rasa menyesal. Semua orang pasti menyesal dengan apa yang dia lakukan. Langsung ke BNN. Saya bilang tadi kan saya udah capek gitu. Saya jalan hukum 5 tahun aja berat banget kan. Apalagi saya mau disangkakan lagi dengan kasus yang ini kan. Aduh mau bagaimana lagi hidup saya gitu. Walaupun saya yakin insya Allah akan memberikan kekuatan. Tapi sekali lagi saya ibaratnya memberikan informasi gitu ke hakim bahwa hakim saya ini nggak ada yang ini saya loh, maksudnya. Mungkin kalau masih bapak saya ada ya, mungkin bapak saya masih bisa kasih uang lah ke saya. Ini saya semua ibaratnya tabungan saya bayangin aja nggak kerja. Biasanya saya tiap hari kan kerja, tiba-tiba saya nggak dapat uang. Saya mau nggak mau kan harus memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya yang lain kan makin menipis gitu. Jadi saya mencurhatkan gitu. Maksudnya biar tahu bahwa saya ini di sini ibaratnya udah cukup sedih gitu. Jangan ditambahin lagi dong dengan perkara seperti ini gitu ya. Itu sih curhatan hati saya, makanya nggak tahu tiba-tiba ya saya ingin mengungkapkan perasaan itu aja gitu. Makanya saya menangis. Jadi selain kita mengeluh kepada Allah, kita sampaikan gitu kepada hakim ya kan, kepada CPU gitu kan, bahwa nggak ada yang enak loh tinggal di penjara, karena kan kreativitas kita artinya kita nggak bisa seperti dulu kan bisa cari uang gitu. Ini kan malah ya tiap hari kita harus makan, harus ada keperluan apa obat-obatan. Itu terang nih bagian saya ada gatel. Ini oleh-oleh dari Cikini. Jadi kan ini salah satu penderitaan saya loh yang di luar kan, yang di dalam kan batin merana gitu. Makanya ya alhamdulillah dikasih kekuatan oleh Allah. Makanya saya tadi agak menangis dan dimana saya berjanji bahwa dulu saya pernah bilang saya menulis sebuah lagu untuk KPK sebagai bentuk apresiasi saya terhadap KPK. Saya membuat sebuah lagu judulnya KPK. Jadi ini insya Allah hari ini saya akan mendendangkan sebuah lagu judul KPK. Dan kebetulan hari ini juga adalah agendanya untuk pemeriksaan saya terdakwa dan juga saksi ahli. Mau saya dengarkan lagi seperti apa? Ini adalah salah satu liriknya. Ya, ini samping sebuah karangan bunga untuk
untuk KPK dari kami ya, dan itu salah satu lirik juga di bawah ya. Jadi KPK ini saya minta tolong sama teman saya yang mungkin selama ini kerjasama dengan saya dalam pembuatan sebuah karya-karya lagu-lagu saya, yaitu Rico Gomez. Dia adalah seorang musisi yang berasal dari Lampung. Jadi apa yang menjadi inspirasi saya, dia yang mengerjakan ya. Dan selain itu diperlihatkan saya seperti apa. Jadi apa namanya, ini KPK ini kan lembaga yang sangat ditakuti ya. Pokoknya untuk yang korupsi gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini saya mengapresiasikannya dengan sebuah seni gitu. Jadi nggak terlalu serem juga lirik lagunya gitu, tapi ada kisah romantisnya juga gitu, ya. Idenya dari mana? Ya idenya karena gini kan, idenya kan saya kan jadi salah satu tahanan dari KPK gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan kasus Bidum, saya bikin lagu judulnya Sakukan Kostia. Kenapa waktu di kasus yang pertama itu saya menguji kepada fans saya dan kepada orang-orang yang saya sayangi, mereka masih setia nggak? Nah, tiba-tiba bulan November saya ditetapkan sebagai tersangka itu kasus abang saya, kasus dibilangnya ada kasus penyuapan. Nah, ini yang saya juga kenapa enggak, yaudah saya manfaatkan juga peristiwa ini menjadi sebuah lagu. Jadi sampai kapan pun saya kan selalu ingat, dan insya Allah teman-teman sampai kapan pun teman-teman KPK juga ingat, oh Bang Iqbal pernah loh ditulis di sini gitu. Tapi mudah-mudahan hasilnya manis, amin. KPK, ku pasrah kepadamu, memutuskan nasib cinta dalam hatiku. Semoga dirimu segera ketuk palu dan menerima cinta suciku. Ya emang ya Edo ada di situ juga ya. Yeah, it was that was a family dinner, and I don't know, I just thought I could use the company. That's all. Sosok spesial yang bisa keluarga bisa menerima gitu ya, kan kamar terus anak-anak segala macam itu. Oh, itu nggak sedalam itu, nggak sedalam itu. But you know, it was nice to have her there. That's all I want to say. Gimana Mike liburan di Bali? Gimana liburan di sendiri gimana? Liburan di Bali kapan? Kemarin. Oh, aku nggak libur di Bali. Sama Pelita juga. Oh, siapa bilang? Aku di Jakarta kok. Lagi persiapan buat film. Lain tuh. Dia sendiri di Bali. Tapi foto yang disebar di Instagram, apa foto yang mana? Kamu bareng sama Pelita yang di Bali? Emang ada? Ada. Seperti kelihatan kayak suasananya di Bali. Itu di Bali atau di mana, Mike? Bareng sama Tamara juga. Oh, itu bukan di Bali. I don't know. Like I said, it was just nice to have her there. Dan kayaknya ya Tamara sama dia jadi apa sih, teman juga, so it's nice. I don't know. Sama Kenzo sendiri? Seberapa dekat? Apa yang membuat Kenzo senang gitu? Ya Kenzo likes her, udah bisa lihat dari Instagram kita, mereka sangat-sangat akrab, which is very nice as well. Tapi aku nggak boleh bahas lebih dari itu. We'll see what happens. Doain ya. Okay, thank you.
Ya, hari ini klien kita Amar akan dibawa ke BNN untuk dilakukan asesmen. Atas pertimbangan apapun barusan langsung Abang Amar dibawa ke BNN. Kenapa? Atas pertimbangannya? Ya, bisa dipastikan memang Amar di sini setelah dicek kan turunnya positif. Gitu, jadi harus dilakukan asesmen pada BNN. Kayak gitu. Rencananya apakah berapa lama proses asesmen sendiri? Kita belum tahu. Yang pasti saya dulu nanti hasilnya kita belum tahu bagaimana. Oke, tapi terkait dengan pertimbangan minta rehabilitasi sendiri pun sampai sejauh ini? Itu nanti kita kan belum tahu hasilnya nanti. Yang pasti itu akan kita lakukan. Ja, kemari Ja. Kalau untuk yoganya sendiri tiap hari? Yoganya tiap hari. Ada keinginan mau jadi instruktur yoga atau gimana Mbak? Belum. Kalau Mbak Sofi masak di rumah seberapa sering sih? Nggak bisa gitu. Kadang tiap 2 hari. Biasanya masak apa aja tuh? Apa aja. Gimana Mbak Tenang sama Adi sendiri saat ini seperti apa sih Mbak? Kak, kemarin kan ini ada foto bareng sama Cutari, gimana tuh Kak? Mungkin sedikit dong nanggapinnya. Udah mulai akrab gimana? Bang. Menanggapi foto bareng sama Cutari kemarin tuh gimana Mbak? Iya Mas, Mbak. Sedikit aja Mbak. Sedikit aja. Mungkin lagi acara apa gitu Mbak? Mbak, sedikit yuk. Plannya ya karena mungkin saya masih di dalam kan, jadi saya nggak mau terlalu yang berandai-andai tinggi-tinggi. Udah bisa saya nyaman di dalam aja, artinya saya bisa menerima keadaan saya aja udah syukur alhamdulillah. Bayangkan kita biasanya tinggal di rumah, tiba-tiba kita harus ada di dalam sebuah asrama dan kita nggak bisa keluar, ya kan? Kita harus itu benar-benar karantina banget, nggak boleh keluar sebelum waktunya. Jadi ini sangat mahal banget, jadi saya manfaatkan sebaik mungkin dan saya disyukuri. Pokoknya syukurilah yang enak dan syukurilah yang tidak enak, itu kata Allah seperti itu. Jadi nggak ada apa? Belum tahu, saya nggak tahu, makanya belum tahu ada surprise apa nih, nggak tahu nih. Paling mungkin ada mengundang dari Samantha. Tinggal nunggu. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan orang-orang yang merasa sayang sama saya datanglah tanggal 31 Juli ya. Pokoknya yang merasa mantan saya datang. Ya. Yang merasa punya hati deh intinya. Yang punya merasa hati luangkan waktu lah. Gitu buat saya yang merasa temen datanglah di hari spesial saya walaupun cuma 1 menit 2 menit, karena kalau ngurusin kegiatan mah nggak ada habis-habisnya ya. Itu aja sih seperti saya. Oke, cukup ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih. Di dalam persidangan tadi itu Ibu Marwah nangis karena melihat anaknya itu
di CD itu, lihat fotonya, itu saking sayangnya, baru melihat anak di foto aja nangis. Artinya apa? Sangat sayang. Saya ketemu anak 25 Maret, jadi sekarang tanggal 11 Juli, berarti udah sekitar 3,5 bulan ya nggak ketemu. Terus tadi memang Ya ini perasaan. di dalam juga ada foto waktu kemarin Syabira ulang tahun, tanggal 27 Juni itu dengan tanpa rasa nggak enak dan tanpa rasa kemanusiaan, kalau saya bilang bisa merayakan sebuah ulang tahun anak yang masih usia 2 tahun tanpa suara ibunya. Ulang tahun kemarin saya nggak punya kesempatan buat ketemu, buat ucapin selamat ulang tahun. Ya pasti sebagai seorang ibu saya hancur banget. Semoga ada kesempatan untuk saya ketemu gitu, cuma mungkin memang saya masih harus bersabar lagi. Ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja dulu dengan sabar. Jadi gini, saya garis bawahi lagi, kita dari pihak keluarga. Mungkin bagi saya, keluarga tidak ada sabar lagi. Saya udah kasih ultimatum 3 kali 24 jam. Bila mana antara tidak memberikan pertemuan antara anaknya sama uminya atau mamahnya, mungkin dari pihak keluarga akan ikut campur. Dan dokter juga kemarin saya konsultasi, memang ya sebisa mungkin harus segera dipertemukan karena anak itu membutuhkan, saya pun membutuhkan. Nah, itu kami akan melalui apa ya keluarga yang sampaikan tadi akan tegas mengambil anak-anaknya. Binatang aja bisa kasih anak gimana sih? Kan konyol jadi masalahnya. Bisa lari membias saya jadi. Untung kita nggak pidanain kan. Itu aku nggak pernah mendengarkan karena buat aku masa bodoh aja ya, karena buat aku juga yang tahu kehidupan aku jadi silakan saja orang mau bicara apa saja, dan itu hak manusia masing-masing, mau ngapain aja itu hak kita masing-masing. Aku sih tidak pernah mengurus urusan omongan orang ya, aku tidak pernah peduli karena buat aku kalau kita mengurusi hal-hal yang seperti itu kita tidak bisa maju ya. Silakan saja sepuas mungkin membuat gosip, sepuas mungkin mau berita yang bagus, berita yang jelek, sok sepuasnya aja. Yang penting aku tidak akan mau menanggapi soal apapun itu.
Gak ada. Masuk ke Pak. Iya, iya. Baik, Pak. Lo kerja apa? Keadaan Amar Om tadi di dalam. Baik, baik. Baik. Ya sabar kok Amar, ya. Kalau cerita tentang ini sih enggak ya, karena cerita-cerita keluarga aja. Saya nggak tahu menau karena saya juga kerja juga syuting juga, jadi saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu pasti saya, karena dia jarang ketemu juga sama saya kan. Corak-coran sih enggak, karena ini kan bukan kejahatan yang memalukan gitu. Rasa kecewa nggak sih sama Kak Amar? Enggak. Apa tadi Saya di selalu dalam mendukung Bang Amar kok. Apa tadi yang di dalam yang kalian? Kondisinya alhamdulillah Bang Amar baik-baik aja. Bang Amar nggak yang kenapa, biasa aja, baik-baik aja. Itu pelajaran juga untuk dia berubah gitu. Bicara tentang keluarga aja, nggak ada apa-apa sih. Gitu. Ada pesan dari Kak Amar untuk kamu? Pesannya udah dalam tadi kan, udah. Pokoknya mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat Bang Amar juga, buat semuanya, buat yang lebih baik lagi gitu. Iya pasti pelajaran untuk anak muda semuanya lah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Kayaknya lagi nabung nih kayaknya. Rencananya sih pengennya ya di tahun inilah kalau bisa. Berarti sebentar lagi akan melakukan lamaran atau seperti apa? Wah itu saya juga no comment kayaknya kalau gitu. Yang pasti sih sekarang, yang pasti saya emang kita sudah berniat untuk menuju ke pernikahan. Kita pengen setahun ini, tapi yang pasti mungkin sekarang saya harus fokus dulu di apa yang saya kerjain, karena ini kan benar di setiap hari kan Mbak, jadi ya pelan-pelan lah, step by step. Sepertinya memang sudah saatnya, dan saya sudah sangat yakin, dan ya emang kan dari setiap hubungan tuh tujuannya ke situ kan, gitu ya, itu aja sih. Dan saya emang saya merasa saya beruntung mendapatkan Claudia, ya harus jangan dilepas lah. No, I don't want no rest.
ada Wilona juga hari ini, dan hari ini Wilona berlibur tanpa make up. Aku tantangin Farel. Enggak, aku tantangin Wilona untuk berenang sore ini karena dia nggak mau berenang dari tadi. Gimana, setuju nggak? Kita ke Curug, men. Hah? Curug? Yuk, kita ke air terjun. Kok lu yang jadi balik takut sih? Tantangin dia. Enggak lah, kita nikmatin hotel dulu aja mendingan Oke, main kalau off-road. emang bener kita nanti kamu nantangin aku berenang, aku nantangin kamu naik rafting. Udah belok gitu dia nggak call ferry dulu. Kalau kita tahan itu bisa kan ada tuh yang mau ke situ aja lu baru balik. Nah, enggak. Dia apa satu lagi gue di depan ya biar ngambil gambar dia sini ya. Gimana ya? Siapa yang di depan? Ya. Aku pasti ada. Tenang. Ya, jadi kalau Ini lebih ngeri sih menurut aku. Ini lebih ngeri daripada kayak kita outbound atau motorsport. Karena kayak kalau jatuh langsung ke tanah. Kan aman, makanya kamu di dalam ini pegangan. Jadi kalau mau jatuh langsung balik. Iya. Tapi ada rasa deg-degan itu kan ya. Deg-degan banget, apalagi dia baunya ngebut. Ya, lu. Ini mau ke mana? Mundur dulu ya. Mana? Main hati yang penting selamat. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Kita setelah tadi makan, setelah tadi main, akhirnya kelaparan, jadi kita makan dulu. Selamat makan. Bang. Sekarang kita habis makan, alhamdulillah makannya kenyang. Terus katanya Wilona ingin melakukan olahraga nenek-nenek. Yaitu jalan kaki. Karena aku ajak berenang, aku ajak nge-gym, dia nggak mau. Katanya olahraga jalan kaki aja. Aku lagi pengen jalan kaki, nurunin isi perut abis makan supaya habis itu tetap langsing. Alhamdulillah, dulu aku cemas waktu dia SMA baru masuk kuliah karena adalah ya pergolakan namanya anak baru ABG. Tapi sekarang dia tuh jauh lebih dewasa, jauh lebih yang apa ya? Aku selalu bilang aja kak, ya maksudnya dikasih tahu lagi nih jelek, ini bagus, ini gini, dan dia lebih ngerti gitu sekarang dan lebih bikin kita jadi tenang. Alhamdulillah Azriel juga kayak gitu, jadi nggak bikin bunda jadi gitu. 19 tahun
alhamdulillah usia yang sebenarnya rada rawan, tapi alhamdulillah dapat teman dekat yang apa ya, yang mengarahkan dia juga. Maksudnya kan kalau cuma aku doang kadang dia bisa mungkin tertekan karena kan aku nggak bolehin gini nggak bolehin gitu. Tapi alhamdulillah dapat teman dekat juga yang mama kayak gini, yang baik, yang ngarahin dia, yang nggak neko-neko juga gitu. Jadi aku senang kuliahnya bareng, ngerjainnya bareng. Malah kata Bani, ini kamu nggak ada, aku yang ngerjain tugas kamu semua nih. Tugas kamu gitu. Jadi kayak jadi senang pacarannya di rumah. Orang mau bilang apa terserah, tapi aku senang pacaran di rumah kan aku bisa lihat gitu. Dan pacarannya tuh kayak nama Arsy sama Arsya. Seakan-akan di situ disampaikan bahwa pihak Mbak Yuni sendiri menutup pintu, sudah tekad bulat untuk cerai. Kemudian sampai Lebaran pun tidak ada ketemu ya artinya pintu komunikasi Mbak Yuni menutup. Padahal tidak seperti itu. Itu makanya tadi kita bantah tadi di hadapan majelis. Ya kita lihat nanti tanggal 24 tadi ya, tanggal 24 ke depan karena para pihak ini diharuskan hadir. Kita lihat seperti apa nanti perkembangannya. Ya, mudah-mudahan ada hidayah ya. Ini biar keluarga akur lagi, gitu Mbak ya. Tadi kan sudah dibacakan di ruang sidang bahwa kemudian nanti 2 minggu kemudian akan datang dihadirkan tergugat. Udah cukup itu aja. Nanti kita lihat di situ. Ya semua kita cari jalan yang terbaik.